Menggunakan layanan pinjaman online dengan bijak adalah kunci untuk menghindari masalah keuangan yang lebih besar. Kenapa demikian? Simak selengkapnya di video berikut. Halo semua, jumpa lagi di channel saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa tips ya, mungkin 7 tips untuk menggunakan pinjaman online dengan bijak. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak terjerumus dan tidak terjebak dalam lingkaran setan atau gali lubang tutup lubang ya. Ya mungkin sebagian dari orang-orang tidak setuju dengan adanya layanan pinjaman online yang katanya mencekik atau menjebak atau bahkan lainnya gitu ya. Sebenarnya bukan masalah itu. Kalau menurut saya ini kan bisnis sebenarnya ya, dimana platform pinjaman online ini kan jenisnya peer-to-peer lending biasanya. Nah, peer-to-peer lending ini adalah platform pinjam-meminjam lah teman-teman intinya ya. Sebenarnya kita saling butuh itu. Dimana si pemberi pinjaman ini adalah orang yang punya uang gitu ya. Jadi mereka investasi di platform peer-to-peer lending ini. Dan kemudian uang mereka dipinjamkan ke kita-kita atau teman-teman yang sedang pinjam uang gitu. Jadi ini saling membutuhkan sebenarnya. Teman-teman butuh pinjaman dan investor butuh profit gitu ya, butuh keuntungan. Nah sebenarnya gitu sih teman-teman. Makanya kalau ada gagal bayar itu juga investor rugi gitu. Kalau rugi terus-terusan akhirnya tutup ya gak ada model bisnis kayak gini lagi. Sebenarnya kan ini juga platform investasi juga buat investor gitu. Sama halnya seperti instrumen investasi lainnya, misalkan reksadana, deposito, itu ya kurang lebih mirip teman-teman. Tapi di peer-to-peer lending ini profitnya, keuntungan dari investor itu sedikit lebih besar, tapi resikonya juga besar. Kenapa besar? Nah kalau kalian nggak bayar, kalau teman-teman kabur, ya uang mereka juga hilang. Kecuali ada asuransi yang memang benar-benar mudah diklaim. Karena klaim asuransi itu juga nggak gampang ya teman-teman setahu saya. Nah oke, sekarang kita lanjut apa saja tips yang akan saya berikan untuk teman-teman supaya bijak menggunakan pinjaman online. Yang pertama adalah pertimbangkan kebutuhan sebelum mengajukan pinjaman. Jadi teman-teman pertimbangkan dengan seksama apakah teman-teman benar-benar membutuhkan pinjaman atau tidak. Jangan mengajukan pinjaman hanya karena ada kesempatan mendapatkannya ya. Semua orang bisa daftar, kalian ikut-ikutan daftar gitu ya. Jadi teman-teman harus pastikan kalau mengajukan pinjaman harus benar-benar digunakan dengan tujuan produktif. Misalkan teman-teman buat modal mengembangkan bisnisnya atau apa, setelah jadi lancar ya stop pinjamannya. Yang kedua, hitung kemampuan pembayaran. Sebelum teman-teman mengajukan pinjaman, perhatikan kemampuan kalian, apakah nanti bisa membayar cicilannya secara teratur. Selalu evaluasi pendapatan teman-teman atau gaji gitu ya, pokoknya pemasukan dan juga pengeluaran bulanan dan biaya-biaya lainnya. Apakah nanti masih dapat sisa untuk mencicil atau mengangsur pinjaman kalian gitu, sehingga tagihan pinjaman kalian tidak akan membebani keuangan yang lain gitu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah pilih suku bunga yang terjangkau. Jadi teman-teman harus bandingkan dulu antara platform A atau aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, dan pastikan aplikasi tersebut sudah terdaftar di OJK. Kalau ada apa-apa supaya teman-teman bisa lapor. Dan di channel ini saya udah pernah upload video-video aplikasi yang sudah terdaftar OJK ya teman-teman. Silahkan cek aja di halaman channel. Nah kalau udah dicek nanti teman-teman bandingkan bunganya ya. Saya juga udah pernah compare beberapa aplikasi ya teman-teman, nggak seluruhnya sih. Jadi teman-teman compare dulu tuh, bandingkan bunganya ringan mana ya. Khususnya untuk bunga per harinya itu ketemunya berapa ya, bunga per hari antara aplikasi A dengan aplikasi B lebih kecil mana. Bunga per harinya kalau ketemu yang A ya pilih yang A. Supaya teman-teman juga tidak terlalu keberatan di cicilannya juga atau bunga keseluruhan ya.
Oke, lanjut yang keempat. Yang keempat yaitu teman-teman harus periksa dulu kebijakan dan denda-denda gitulah dari aplikasinya. Kebijakan dari aplikasinya itu seperti apa jikalau kita telat bayar ya gitu misalkan. Soalnya kan keuangan juga nggak mesti gitu, maksudnya ada musibah kita nggak tahu gitu teman-teman. Jadi baca dulu kebijakannya seperti apa, dendanya berapa persen, misalkan terlalu memberatkan apa enggak gitu ya. Pastikan teman-teman memahami kebijakan dari aplikasinya, termasuk biaya layanan, biaya biaya administrasi di awal mungkin ya, dan biaya lain-lain supaya teman-teman tidak salah paham ya, supaya nggak dikira uangnya hilang atau gimana gitu. Baca dulu ya. Dan saran saya kalau teman-teman mau ngajukan gitu, cari aplikasi yang transparan di awal. Artinya apa? Teman-teman biasanya kalau ngajukan kan ada bunganya ya, biasanya ada bunganya, rinciannya berapa, itu termasuk aplikasi transparan. Kadang ada beberapa aplikasi yang tidak transparan. Kalian dikasih pinjaman atau dikasih limit pinjaman misalkan 3 juta, kalian pinjam, nggak ada rincian di awal bunganya berapa, biaya administrasi di awal berapa, itu nggak ada. Tiba-tiba cair gitu ya, kita klik pinjam, cair ke rekening kita, bunganya rinciannya belakangan. Itu ada loh beberapa aplikasi ya, saya lupa sih ya, mungkin sekarang udah update, udah transparan di awal gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman, sebelum kalian mencairkan harusnya ada bacaan bunga atau bacaan biaya admin di awal dan sebagainya. Kalau nggak ada ya jangan dulu teman-teman, khawatirnya nanti teman-teman tiba-tiba bunganya besar gitu ya, kalian keberatan itu ya. Oke, next yang kelima, jangan pinjam melebihi kebutuhan. Jadi teman-teman kembali lagi ke poin 2 tadi ya kayaknya ya, sesuaikan kebutuhan. Walaupun limit yang diberikan dari platform tersebut tinggi, ya gunakan saja sesuai kebutuhan. Misalkan kalian mau buka usaha apa, butuh modal 2 juta, limit yang kalian punya 5 juta, ya gunakan 2 juta saja teman-teman. Jangan tergiur, jangan nafsu untuk mengambil semua limitnya ya, sesuaikan kemampuan bayar teman-teman ya. Jadi ambil aja 2 juta untuk kebutuhan tanpa modal, misalkan mau mengembangkan bisnis, belanja alat apa gitu ya untuk bisnisnya. Karena kalau teman-teman terlalu ceroboh mengambil semua limit ya, tentunya pinjaman besar itu bunganya juga lebih besar teman-teman ya. Jadi ya gunakan secara bijak lah layanan seperti ini ya. Masih mending lah kalian bisa online, nggak ke tetangga, nggak ke temen, nggak ribut ke sana kemari gitu ya. Jadi seperti itu. Kita lanjut yang keenam. Jadi yang kelima tadi bisa dipahami ya teman-teman, gunakan sesuai kebutuhan, limitnya besar jangan digunakan semua. Oke, next ke-6, buatlah perencanaan pembayaran ya teman-teman. Maksudnya apa? Tentukan berapa lama teman-teman nanti akan melunasi pinjaman tersebut. Nah ini juga tergantung platform juga sih teman-teman, memberikan tenor berapa gitu ya. Misalkan platformnya atau aplikasi pinjaman online-nya itu memberikan tenor maksimal hingga cuma 3 bulan saja misalkan ya. Berarti teman-teman harus merencanakan tuh apakah ini cukup nantinya gaji dan sebagainya setelah dibagi-bagi keuangannya itu ya, apakah cukup. Kalau nggak cukup jangan dipaksakan teman-teman ya, pindah aplikasi lain yang tenornya lebih panjang, yang memberikan tenor lebih panjang misalkan 6 bulan supaya teman-teman agak longgar ya. Karena beberapa orang itu lebih memilih tenor panjang asalkan mereka tidak terlalu keberatan, mereka bisa jalanlah usahanya gitu. Biasanya ada beberapa orang yang seperti itu, jadi mereka lebih memilih tenor panjang, bunganya sedikit tinggi nggak apa-apa asalkan mereka cicilannya ringan. Ada loh yang seperti itu, bahkan banyak ya teman-teman. Contoh aja orang nyicil motor ya, yang 1 tahun dengan yang 3 tahun, pasti banyak yang 3 tahun ya, karena juga mereka yang penting bisnisnya jalan, cicilan jalan gitu, daripada setahun tapi cicilannya besar-besar gitu ya, bisnisnya mereka malah jadi tersendat-sendat gitu sih yang saya amati gitu ya teman-teman. Banyak yang seperti itu. Oke, sampai sini paham ya teman-teman. Rencana pembayaran, lihat dulu tenornya, cicilannya, apakah teman-teman mampu. Kalau mampu ya
sikat, kalau enggak ya cari yang tenor yang lebih panjang supaya cicilannya lebih ringan. Oke, sekarang yang terakhir atau yang ketujuh, gunakan pinjaman online untuk keperluan produktif. Ini sebenarnya ada di poin 1 tadi ya teman-teman, cuma ini lebih detail lah. Jadi teman-teman bisa gunakan pinjaman online untuk produktif. Apa sih? Buat yang belum tahu mungkin ya, masih aja nggak tahu maksudnya pinjaman produktif itu apa. Pinjaman itu sebenarnya ada 2 jenis ya teman-teman, 2 tipe atau 2 jenis lah pokoknya. Yang pertama produktif, terus yang kedua itu konsumtif teman-teman. Nggak tahu nyebutnya ini tipe atau jenis ya, mungkin jenis ya. Nah, kalau pinjaman produktif itu adalah pinjaman yang digunakan untuk mengembangkan bisnis. Sekali lagi tadi ya, balik lagi ke bisnis atau mengembangkan usaha teman-teman gitu. Nah, yang pinjaman konsumtif ini adalah untuk misalkan biaya rekreasi, untuk biaya belanja gitu ya, misalkan digunakan untuk belanja uangnya, pinjam tapi untuk belanja, itu namanya pinjaman konsumtif. Jadi biaya-biaya yang tidak menghasilkan income lah intinya, jadi termasuk biaya pinjaman dari pinjaman konsumtif. Nah, jadi kalau teman-teman mau pinjam ya usahakan digunakan untuk keperluan produktif ya teman-teman, jangan digunakan untuk konsumtif. Misalkan teman-teman gengsi nih, temannya punya iPhone, nah kalian memaksakan diri untuk pinjam ke aplikasi pinjaman online, digunakan untuk beli iPhone dong. Wow, itu justru malah mengacaukan hidup kalian ya. Jadi jangan sampai seperti itu teman-teman. Sekali lagi, sampai sini paham kan antara produktif dan konsumtif. Gunakan untuk keperluan produktif. Untuk ya kalau kalian belanja untuk mengembangkan usaha sih itu termasuk produktif. Misalkan tadi beli iPhone ya, beli iPhone untuk kalian misalkan apa tuh, kalian di situ ngapain? Misalkan biar lebih kenceng untuk desain, jasa desain saya, untuk editing video, untuk apalah, pokoknya usaha kalian di online gitu ya, ya termasuk produktif kalau itu. Tapi kalau kalian untuk gengsi saja istilahnya ya, itu bukan produktif teman-teman, namanya konsumtif itu. Oke, mungkin cukup itu ya. Itulah tadi 7 tips menggunakan pinjaman online dengan bijak. Jika ada tips tambahan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu di video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.